Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sekarang jam 21.48. Insyaallah bicaranya nggak lama-lama, sampai gimana sudahnya saja ya. Insyaallah. Sambil diminum airnya, dimakan gorengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pemain-pemain halu nih, capek. Gimana Ron? Kamu pegang apa Ron? Pegang tim mana yang menang bolanya? Nonton bola nggak? Belanda ya? Oh ini Ronaldo ya? Yang 11 ya? Allah karim, masuknya lagi. Alhamdulillah. Ronaldo tuh apa? Dari mana Ronaldo? Lawan apa malam ini? Lawan apa? Juga lawan Ghana Afrika ya. Pegang siapa? Pegang mana? Arab Saudi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, pesta bola ya malam ini. Tahun ini pesta bola. Kita lihat berita sisi lain daripada bola. Jadi pelajarannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini bisa memberikan hidayah dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun ya. Jadi beberapa kawan-kawan dari Qatar, saudara-saudara kita kaum muslimin dari Qatar ini dakwah lewat bola ya. Mereka memberikan hal lain. Jadi perdana dalam sejarah awal bola dibacakan dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Bacakan Al-Quran. Siapa yang membacakan Qurannya? Ada tahu nggak? Masya Allah, seorang manusia ya, yang Allah kasih kelebihan. Saya bilang bukan kekurangan, kelebihan. Disable ya. Siapa namanya? Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Ini yang perlu kita hafalkan, namanya Al-Ghanam ya. Ghanam itu beliau lahir tahun 2002. Ini siapa yang lahir tahun 2002? Saya. 2002 ya? Anggun. Berarti seumuran Anggun kan? Seumuran Anggun. Erik itu berapa? 2001. Lebih tua berarti ya? Lebih tua Erik daripada beliau. Masya Allah. Beliau seorang yang Allah kasih kelebihan, gak punya kaki ya, gak punya kaki, tapi semangat dalam menghadapi hidup. Semangat dalam menghadapi hidup sehingga bisa menggoncang dunia. Beliau ini sekarang lagi kuliah jurusan politik, hukum politik katanya, karena nanti jadi politikus. Dan beliau mempunyai usaha, umur masih muda ya, masih muda dengan keterbatasan tubuh, kelebihan. Masya Allah, punya usaha es krim. Es krim ya, yang ini di Qatar ini 3 cabang. Coba cari lihat di YouTube, Masya Allah, bagaimana semangatnya beliau dalam menghadapi kehidupan. Nah, kita yang punya ya badan mungkin lebih sempurna daripada beliau, badan kita kan ini galau gara-gara putus cinta, galau gara-gara jomblo ini, aduh terlalu sekali ya. Terlalu sekali. Nah,
kita mungkin nggak punya pacar, nggak punya pasangan, emang nggak perlu ya, nggak perlu pacar. Kalau udah masanya, insya Allah dipertemukan dengan sesuatu atau seseorang yang halal. Jangan galau gara-gara nggak punya motor, galau gara-gara nggak punya handphone. Udah, beliau masya Allah, coba kayaknya kalau kita ngomong masalah galau, masalah sedih, mungkin akhirnya Gonam ini, Gonam siapa namanya? Gonam bener ya? Lupa semua. Nah itu tuh lebih berhak galau, lebih berhak sedih daripada kita. Ya, masya Allah, semangat, pede di depan jutaan umat, ya. Dan beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nasu. Apa artinya? Ada yang tahu? Ya ayyuhan nas. Kan Allah tuh nyuruh ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhan nas apa artinya? Wahai manusia. Ini semua manusia diseru. Bukan hanya orang-orang beriman saja, semua manusia yang merasa manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan ayat ini turun di kota Mekah. Di mana? Kota Mekah. Ini pasti ayat Makkiyah. Karena kalau firman Allah yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu pastinya di kota Madinah, Madaniyah. Itu ciri-cirinya ya. Kan ayat Al-Qur'an itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Turunnya seperti itu. Ini pasti di Mekah. Allah menyeru wahai sekalian manusia, orang beriman, orang tidak beriman, semuanya berada di bawah seruan Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki, dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbagai macam suku negara, ya. Berbagai macam daerah wilayah, wa qabail, dan suku. Ada yang suku Sunda, suku Jawa, suku Melayu, suku Dayak, suku Madura. Mungkin di Arab sendiri ada suku Baduy, ya. Ada Afrika, Eropa, Amerika, ya, Asia, semuanya kumpul. Itu namanya syu'ub wa qabail. Untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekian banyak syu'ub, sekian banyak suku, sekian banyak latar belakang daerah? Untuk apa? Lita'arufu. Untuk saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Ya, saling mengenal. Karena setiap daerah pasti punya adat istiadat yang lain. Betul enggak? Beda-beda macam-macam. Suku Melayu yang nggak bisa sama dengan suku Sunda. Suku Sunda nggak bisa sama dengan suku Jawa. Pasti ada perbedaan. Tapi semuanya ini dipalingkan, dikesampingkan. Kenapa? Kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa. Ini paling utama. Ya, maka kata Nabi pun la fadla li Arabi wa la ajami. Enggak ada keutamaan antara orang Arab sama orang Ajam, kecuali keutamaan tersebut adalah terletak pada ketakwaan. Kalau kita pengen mulia, kalau kita pengen istimewa, kalau kita pengen punya derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ya. Ini ayat yang menjadi iftitah pembukaan Piala Dunia di Qatar. Ajibnya lagi di berita itu diterangkan, katanya orang-orang Qatar tuh
dakwah dengan adab. Dakwah dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak, Masya Allah. Sehingga dikasih hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan ada ketemu orang harus senyum, Masya Allah. Jadi Islam ini baik ya. Islam fis, selamat. Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam itu orang-orang yang menyelamatkan saudara-saudaranya yang Islam, khususnya umumnya semua manusia min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan dari tangannya. Lisannya enggak aman, enggak ngomongin, enggak fitnah, enggak gibah. Tangannya aman, enggak ganggu, enggak ngacau, enggak bikin kerusakan. Itu namanya Islam. Jelas, Masya Allah. Bahkan ya, Islam ini bukan jangan kepada manusia, kepada hewan pun sangat diperhatikan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memberikan ihsan, rasa baik kepada setiap sesuatu. Makanya kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau seandainya kalian mau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Terpaksa harus bunuh ya, misalnya mau bunuh nyamuk misalnya ya terpaksa karena mengganggu, harus langsung mati. Tidak boleh kau dibiarkan dulu, ambil langsung. Udah susah payah, langsung kau ambil dulu apanya, sayapnya. Susah dia terbang, ambil kakinya. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau dibunuh harus segera dibunuh secepat mungkin. Hanya kita mau bunuh kalajengking kan sunah tuh ya, atau hewan buas. Kalajengking kita bunuh, tikus ini pun harus dianjurkan untuk dibunuh. Itu semakin cepat dia mati, semakin dapat nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ini kepada hewan bayangin. Mau nyembelih apa juga harus diasah dulu sembelihannya. Diasah dulu pisaunya. Sampai jangan sampai nyembelih hewan pisaunya tumpul sehingga kesakitan. Aduh. Kan sakit coba. Ya sakit. Coba kalau kita tajam sekali sembelih udah nyaman. Nyaman. Ini kepada hewan harus berbuat baik, apalagi kepada seluruh manusia. Maka kata memberikan pengajaran aman ya, aman. Masya Allah. Terus yang menarik lagi ini mungkin hikmah kita semua ya. Ya, main bola nih. Ini Qatar dan Jepang khususnya. Jepang kan menang ya 2-1 dengan lawan Jerman. Nih, Jepang ini mungkin kalian tahu kita ya. Ini setelah nonton mereka memungut sampah. Saking melihat, Masya Allah, mungkin kesan kepada keramahan orang Qatar. Dan memang kebiasaan mereka orang Jepang tuh bersih. Masya Allah. Kenapa kamu katanya mengambil ini? Kami diajarkan tanggung jawab atas sampah yang kami buat. Tanggung jawab, dibersihkan. Sehingga stadion, tempat duduk, nggak ada sisa makanan, bekas minuman yang tersisa. Karena semuanya sudah masuk ke kantong, dibersihkan semuanya. Ini kalah sama kita orang-orang majelis. Ya. Jangankan di acara bola, wajar ada bola mainnya. Ini di acara pengajian masjid, majelis tabligh akbar, ini malah banyak yang bikin sampah. Masya Allah ya, kita mulai dari yang kecil. Ya, kita belajar daripada beliau-beliau. Insya Allah setiap kita bertanggung jawab atas sampah yang kita punya. Insya Allah ya. Dari yang kecil, kalian makan permen, yang hobi makan permen karet atau permen apa kan? Ini di mana nih sampah ini? Kalau dibuang berarti belum ada sifat tanggung jawab dalam hati kita. Lihat cari pas sampah. Kalau tidak ada, masuk ke dalam kocek, nanti ada tempat sampah kita simpan. Insyaallah ya. Ini penting sekali dari hanya kecil. An-nawafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Jaga kebersihan. Kayaknya pun nggak kebayang deh.
misalnya ya para sahabat sampai santai makan kacang, tiba-tiba buang sampah sembarangan, cum, ada nggak seperti itu? Kayaknya nggak. Sahabat Nabi bang, kayaknya nggak seperti itu, kan kebayang deh. Kayaknya sahabat itu nggak seperti itu. Habis makan dibuang sembarangan, kayaknya nggak seperti itu sahabat Nabi. Tapi kalau sekarang nih sahabat-sahabatnya kalian ini sudah makan sembarangan. Masya Allah. Salah ya? Jadi biasakan kita sampahnya disimpan dengan rapi. Kalau santri yang tahu itu, santrinya Agim itu beliau memberikan 3 kaidah TSP. TSP. T-nya tidak buang sampah sembarangan. Apa? Tidak buang sampah sembarangan. S-nya simpan sampah pada tempatnya. Bukan dibuang, yang disimpan. Pastikan sampah kita ini masuk ke tempatnya. Kata beliau, zalim kalau misalnya kita setelah makan sampahnya dibuang sembarangan, itu adalah sebuah kezaliman karena mengganggu. Salah ya? Dari yang kecil kita mulai. Kemudian P, pungut sampah adalah sedekah. Pungut sampah adalah sedekah. Ini alat dari yang kecil, masya Allah. Salah ya? Ini orang Islam. Jadi dari yang kecil dijaga betul. Salah ya? Itu ini pelajaran-pelajaran yang ada pada Piala Dunia saat ini, dan terus dibicarakan terus. Allah yang paling penting juga ya ikhtiarnya ya, walaupun memang kecolongan tapi sudah ikhtiar membuat aturan nggak boleh minuman keras, larangnya LGBT sehingga orang pada marah kan. Masuk Jerman itu kan menolak aturan ini ya, menolak aturan pemerintah Qatar. Sehingga kan lihat artikel itu mereka berfoto dengan cara tutup mulut, artinya penolakan atas aturan anti LGBT ya, anti cinta sejenis. Dia marah. Ternyata Allah bungkam para supporternya, termasuk mereka dibungkam mulutnya ya, karena memang menolak aturan yang baik seperti itu. Insyaallah ya, ini pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa membuka hikmah. Pasti semuanya ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti mengandung hikmah, pelajaran untuk kita semua. Ya, terakhir, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam episode terkena musibah. Di mana? Ya, khususnya di Cianjur, Jawa Barat. Ya Allah, gak nyangka-nyangka mereka pun akan terkena musibah gempa. Ya Allah, ya, jam 1 siang ada gempa 5 ya misalnya 5,6 gak lama, hanya 10 menit, tapi itu berulang, Masya Allah, sehingga banyak bangunan yang runtuh dan banyak korban jiwa, korban luka-luka, Masya Allah. Banyak pesantren juga yang runtuh, banyak masjid juga yang hancur. Ya Allah, musibah datang tiba-tiba, mungkin ini jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa mereka yang terkena musibah, dan ini juga kesempatan untuk kita semua agar mendapatkan ampunan Allah dengan peduli kepada mereka. Mungkin kita saat ini belum mampu untuk menyumbangkan harta kita, menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan daripada uang kita, namun kemampuan kita itu sementara ini mendoakan mereka. Mudah-mudahan yang meninggal dunia insya Allah diterima iman Islamnya, termasuk daripada syuhadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masih hidup, yang luka-luka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan daripada luka-luka sakitnya dan juga ketabahan atas musibah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup insyaallah ya. Tuh, barangkali kemudian ini yang barangkali mau ada yang ikut nanti acara haul Habib Jilbab di Pontianak, boleh nanti daftarkan dirinya, kita bermusyawarah ya di Pontianak ya. Di Pontianak hari Ahad pagi ya, kita musyawarah, yang mau niat ikut sungguh-sungguh musyawarah bagaimana caranya kita berangkat ke sana. Nah, insyaallah ini Bapak menunaikan undangan daripada guru kita Habib Nizar Fahri bin Yahya. Baik, cukup insyaallah. Terus semangat, terus istiqomah, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillahi 'adada ma fi 'ilmillah. Salatu wa salamun daimaini bidawami mulkillahi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihfazna min al-fitani ma dhahara minna wa ma batan. Rabbana ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam insyaallah semuanya bisa hadir sama-sama di Masjid Silaturahim. Ya, insyaallah ya. Maipan hadir yang putra maupun yang putri. Nah, ini kita kedatangan tamu ulama-ulama dari Jawa Timur, Masya Allah, yang beliau ini sedang bergerak 1 tahun kedua. Yang ini mau gerak di Swiss, nah, di mana? Di Eropa, Brazil, Swiss. Nah, jadi insya Allah kita ambil keberkahannya daripada orang-orang ahli korban. Ya. Insya Allah ya. Besok malam. Jadi maghrib berjamaah. Maghrib boleh kalau ada waktu hadir. Maghrib berjamaah sampai ini Isya lagi sebentar lagi. Setelah itu makan malam. Putra maupun putri, monggo silakan hadir, ambil keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.